Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang kita memasuki hari kelima, dan hari kelima ini merupakan perjalanan pulang ke kota Bandung ya. Untuk hari ini kita mulai dari kota Batu, Pujon, Pare, Nganjuk, Madiun, Magetan, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Jogja, dan kita akan mengakhiri perjalanan kita hari ini di Kecamatan Kutoarjo di Kabupaten Purworejo. Untuk rute perjalanan kali ini mungkin setengahnya mirip ya sama rute hari kedua kemarin yang dari Jogja ke Batu. Mungkin bedanya kita di sini di Magetannya ya. Soalnya kalau kemarin kan kita dari Wonogiri, dari pantai selatan Jogja. Nah, sekarang kita dari Magetan nggak balik lagi ke Wonogiri, cuman kita langsung ke Karanganyar yang Gunung Lawu, apa tuh namanya, Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Nah, cuman dari situ kita nggak masuk ke kota kecamatan Karanganyarnya ya, tapi kita langsung ngambil ke selatan ke arah Sukoharjo dan langsung tembus ke Klaten. Kita juga nggak masuk kota Solonya ya. Nanti dari situ kita langsung ke Jogja dan Wates, Kulon Progo, lalu kita ke Purworejo. Oke teman-teman, ya beginilah suasana pagi di Kota Batu. Sekarang tuh tanggal 22 Oktober, hari Minggu. Cuman ya masih kelihatan sepi ya, mungkin juga karena masih pagi ya. Kita start dari rumah itu jam 6 pagi tadi. Jadi belum banyak aktivitas warga atau wisatawan. Nah, untuk perjalanan kali ini kita nggak mampir ke tempat-tempat wisata ya. Kayak 2 episode kemarin kita mampir ke Baluran dan mampir juga ke Alas Purwo. Nah, untuk kali ini kita langsung aja ke Kutoarjo, langsung cus berangkat. Paling istirahat makan ngaso gitu kan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki wilayah Pujon, wilayah perbukitan. Nah, di sebelah kiri kita sekarang
ada sungai ya. Ini agak kurang kelihatan tapi nanti kelihatan kok. Ada sungai dan ini cepet ya. Dari rumah saudara saya sampai sini tuh cuma setengah jam aja. Beda kayak waktu pas kita datang ke Batu hari kedua kemarin. Itu tuh bisa sejam kayaknya, lupa saya. Mungkin kalau kota Batu di jam pulang kerja emang padat banget ya, jadi waktu itu emang macet banget. Dan kalau sekarang pagi cenderung cukup lancar dan masih sepi juga nih di wilayah Pujon ini. Nah ini lihat di sini udah mulai kelihatan. Nah ini nih sungai-sungainya nih, sungai yang berbatu yang waktu itu pernah saya ceritakan. Jadi ada kesan lebih estetiknya mungkin ya, nggak cuman sungai yang hening yang dalam gitu yang kelihatannya nggak ada apa-apanya gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah nyampe di Jalan Raya Paparpare di Kabupaten Kediri. Nah ini juga jalan yang kita lewatin waktu hari kedua kemarin ya. Nah dari Pujon, setelah Pujon dan masuk ke wilayah sini, nah itu ya udah pemandangannya pemandangan padat penduduk lah. Kecuali nanti masuk ke pepohonan lagi tuh di hutan Saradan, terus di Sarangan ya, di Magetan waktu udah melipir Gunung Lawu. Nah jadi ya begini pemandangannya, pemandangan jalanan biasa lah ya. Ini tuh kita masih belum masuk ke jalan provinsi, jadi ya jalannya kecil, markanya juga bukan marka kuning, tapi ya cukup bagus lah. Sekarang kita sudah masuk ke Desa Tiripan ya di Kabupaten Nganjuk. Nah kita belok kanan karena nanti kita akan menuju kembali ke jalan provinsi ke arah Madiun, Kabupaten Madiun. Nah ini kiri kanan kita sawah ya, dan hampir nggak ada pepohonan sampai nanti di depan mulai ada rumah-rumah warga atau area keramaian. Nah di situ baru agak-agak adem, tapi ya walaupun pohonnya nggak menghalangi sinar matahari sih, jadi panas. Nah sekarang kita udah mulai masuk lagi ke jalan provinsi, masih di Nganjuk ya. Nah ini tuh ke arah Madiun.
ini ternyata kita tuh jalan pada tanggal 22 Oktober 2023. Nah itu tuh 22 Oktober itu ternyata diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Saya juga baru tahu saat itu, oh ada Hari Santri ya tanggal segini. Pas jadi di sini santri-santri di wilayah Jawa Timur itu konvoy ya. Jadi waktu sebelum kita di sini tuh ngelihat juga ada beberapa konvoy motor, kirain apa ini kan, taunya pas lihat tulisan-tulisan di bajunya, oh santri. Terus kenapa ini pada ngumpul? Ternyata pas lihat di IG gitu kan pada ngucapin selamat Hari Santri Nasional. Oh iya. Nah di sini ramai sekali tuh ya, lihat bawa bendera gede-gede kan. Untungnya kita berpapasan sama rombongan ini sebentar aja ya. Nah mereka lanjut ke kiri sana nggak tahu, dan kita masuk ke jembatan yang mungkin ini jadi perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun ya. Kalau kita langsung masuk ke Kabupaten Madiun dan langsung kita masuk ke hutan Saradan, alas Saradan. Untuk hutan Saradan ini sekilas doang sedikit mirip dengan alas Baluran ya, karena pohonnya itu pohon-pohon yang saya nggak tahu ini pohon apa, pokoknya kalau musim kemarau itu daunnya udah meranggas kayak gini lah, gugur. Jadi ya model-model pohonnya mungkin sama nggak ya, sama mungkin ya. Jadi ya inilah dia gambaran di hutan Saradan yang ya cukup panas lah, walaupun ada pohon yang nutupin jalan gitu, maksudnya menghalangi sinar matahari masuk ke jalan, tapi ya masih cukup panas sih di sini, panas banget malah. Ya tapi masih mending sih dikasih panas daripada dikasih hujan. Kalau saya sih tipenya orangnya seperti itu ya, istilahnya kalau panas itu ya kegerahan, kalau hujan kebasahan, repot pakai jas hujan, dan mungkin juga peralatan elektronik juga nggak bisa dipakai ya kalau kena hujan kayak gini. Kalau kena panas kan masih bisa dipakai, walaupun mungkin ya baterainya jadi cepet habis gitu panas-panasan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk Kabupaten Magetan, Jalan Raya Mauspati. Nah untuk Madiun nggak saya record ya, karena sebagian besar sudah saya record kemarin, dan jalannya juga ya pasti sama persis, soalnya kita juga lewat lingkar luar Madiun dan langsung masuk ke arah Magetan. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke wilayah Saradan ya. Di sini kita udah mulai memasuki Sarangan maksudnya. Di sini kita udah memasuki jalan di lereng Gunung Lawu. Di sini udah mulai berkurang panasnya ya, dan juga pemandangannya juga udah mulai better karena kita udah berjalan menuju ke ketinggian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki Jalan Tawangmangu Pelausan di Kecamatan Pelausan, masih di Kabupaten Magetan. Nah di sini kita semakin menanjak lagi ya, semakin mengarah ke atas, mendekati perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Dan nah ini tuh refreshing sekali ya, dari perjalanan tadi yang di Nganjuk Madiun gitu kan, yang di tengah kota gitu panas. Sekarang ini cuacanya sudah lebih adem, walaupun belum terlalu adem banget ya, masih agak di bawah lah. Nah cuman ya inilah, menghilangkan ngantuk ya jalan-jalan kayak gini tuh, bener, karena mata kita aktif melihat, wah di sini bagus, waduh terpukau lah mata kita tuh, termanjakan. Jadi
kalau saya pribadi ya, ngantuknya pun berkurang gitu. Ini udah mulai agak ngantuk sebenarnya tadi tuh pas masih di kota tuh, yang udah masuk sini tuh jadi semangat lagi gitu, karena ya jalannya menghibur lah, seru gitu. Oke, sekarang kita sudah nyampe ke Cemoro Sewu, pos pendakian Gunung Lawu. Saya tuh dulu 2017 terakhir motoran ke sini tuh, naik Honda Revo. Dan ini semacam napak tilas ya. Dan juga saya juga pernah naik Gunung Lawu ya, mendaki gitu, turun di Cemoro Sewu. Nah, sekarang kita udah masuki perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, akhirnya kita masuk ke Tawangmangu di Jawa Tengah. Di sini kita mau istirahat dulu, ngopi-ngopi, karena ini hari Minggu ya, ramai sekali. Oke teman-teman, sekarang setelah kita ngopi-ngopi setengah jam ya, berapa jam tadi lupa. Sekarang kita lanjut menuruni Tawangmangu ya. Setelah kita ngopi nurunin Tawangmangu, ini kan hari Minggu ya, mungkin Tawangmangu ini istilahnya tuh kayak Lembang ya kalau di Bandung tuh, buat orang-orang Solo, Jogja mungkin, atau Puncak ya mungkin ya kalau buat orang Jakarta. Nah, di sini tuh memorial sekali ya. Dulu saya masih ingat tahun 2017 naik Revo dari Semarang ke Tawangmangu sini. Ya lewat jalan ini persis lah. Dan banyak sekali ya berubah ya, sudah mulai kafe-kafenya tuh udah mulai rame gitu. Bagus sih, punya banyak pilihan untuk ngopi jadinya. Tapi ya suasana inilah yang bikin saya kangen gitu. Udah lama banget ya, 2017 ke 2023, 6 tahun baru bisa motoran lagi di sini. Nggak tahu kapan lagi nih bisa kesini lagi. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe ke Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Jadi ini adalah pusatnya Kabupaten Sukoharjo ya mungkin ya. Tapi kalau dibilang rame sih
ada juga Kabupaten Sukoharjo yang ramai selain ini, yaitu yang berbatasan langsung dengan Solo. Ya beginilah keadaan suasana Kecamatan Sukoharjo ya. Nah di sini kita lewat alun-alun. Ini juga saya pernah dulu 2017 main ke alun-alun Sukoharjo. Ya perjalanan ini sedikit banyak perjalanan nostalgia saya lah dulu. Oke teman-teman, sekarang posisi kita sudah memasuki Kabupaten Klaten ya. Ini tuh masih di jalan apa ya kita bilangnya, saya juga nggak tahu nama benernya tuh gimana, apa jalan antar kecamatan, apa jalan desa gitu kan. Cuman ya ini masih belum jalan provinsi, tapi jalannya bagus, kiri kanan sawah. Dan ini kita sedang menuju ke jalan provinsi ya, dari jalan provinsi Klaten ke arah Yogyakarta. Nah di depan kita sudah ketemu persimpangan untuk belok ke arah Yogyakarta melalui jalur provinsi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, sekarang kita sudah di flyover Janti, flyover yang paling terkenal ya daripada flyover Jomber. Kayaknya sih kalau buat saya ini lebih terkenal Janti nih. Dan ini langsung menuju Ring Road Timur. Ini tuh apa ya daerahnya? Depok mungkin ya. Terus ke Banguntapan juga. Lewat sini saya punya banyak kenangan juga di Jogja, karena saya waktu itu pernah kerja di Semarang hampir 2 tahun kalau di total. Dan itu hiburannya apalagi kalau bukan ke Jogja kan, murah, waktu itu masih murah lah untuk pergi ke Jogja tuh. Misalnya tuh Jumat kita nggak pengen kemana-mana, tahu-tahu Sabtu berangkat ke Jogja kan, itu kapan lagi gitu punya kehidupan mantep kayak gitu kan, seru. Oh iya, kenapa kita dari Klaten, kenapa masuk ke Janti, naik Janti terus milih ke Ring Road? Karena saya mikirnya kan kalau kita masuk Jogja di hari Minggu dan udah mulai sore gitu kan, ini pasti Jogja bakalan macet gitu. Walaupun saya nggak ngecek di map ya merah apa enggak gitu, cuman ya Jogja macet lah nih pasti. Ya udah kita milih Ring Road, karena Ring Road ini kan jalannya gini-gini aja, lurus gitu kan. Nah jadinya saya mikirnya ya kalau milih Ring Road pasti kita terbebas dari macet, kecuali di lampu merah doang ya. Ternyata yang namanya Ring Road Jogja tuh jauh banget ya, ternyata mengelilingi kota Jogja itu. Tapi ya untungnya sih terhindar dari macet sesuai yang saya harapkan. Walaupun jauh, saya lebih milih jauh daripada macet-macetan.
kita sudah keluar ring road dan menuju ke arah Wates, Kulon Progo dan sebagainya. Nah, di jalan ini tuh kita berhadapan dengan sinar matahari ya, berhadapan dengan senja, jadi ya agak-agak silau lah ini pemandangannya. Aspalnya juga mantul banget, mantul dalam arti yang sebenarnya ya, jadi terang gitu jalan itu, kayak jalan menuju surga mungkin ya. Oke ya, kita saksikan aja dulu ini perjalanan kita. Ini masih di Bantul ya sebenarnya, jadi bingung gitu, Bantul nih di mana-mana ada gitu, luas banget Bantul. Oke, kita lanjutkan lagi sampai saya merekam lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di jembatan Bantar, masih di Kabupaten Bantul, dan mungkin ini jembatan yang berada di atas sungai yang mungkin membatasi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo ya, tapi masih di Jogja juga provinsinya. Oke, kita lanjut lagi. Suasana masih enak ya perjalanan, walaupun ini padat ya, tapi nggak bisa dibandingin sih kalau sore weekend kayak gini, apakah lebih padat atau lebih lenggang daripada sore pas weekday gitu kan, kita nggak tahu. Jadi ya kondisi sore minggu ya kayak gini masih tergolong lancar lah, kendaraannya rame tapi nggak rame banget gitu, lumayan lah, nggak padat sampai yang ini kan kita bisa lihat dari satu mobil ke mobil yang lain tuh celahnya lumayan jauh gitu kan, bukan yang nempel gitu, jadi ya masih enak lah buat salip-salipan gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Purworejo ya, udah jam 4:30 sore, udah mulai ya udah nggak panas lah, dari keluar ini juga sini udah nggak panas aja, cuman sekarang udah nggak silau, jadi ya mata jadi lebih enak memandang jalan. Jadi ya perjalanan kita udah semakin dekat ke akhir, ke garis finish. Inilah suasana jalan di Bagelen ya, nama kecamatannya Bagelen, ini kayak nama roti kering Bagelen, apa dari sini gitu namanya ya, ini nggak tahu juga deh. Pokoknya ya perjalanan jalannya makin sepi ya, orang-orang yang keluar Jogja mungkin ada yang cuma nyampe bandara mungkin kan, kita juga nggak tahu.
sebenarnya di sini udah mulai sepi. Dan ini jembatan kali Bogowonto ya, perbatasan antar kecamatan biasanya di sungai besar dan jembatan yang panjang gitu. Kita sudah masuk ke kecamatan Purwodadi. Kayak nama kabupaten ya, kecamatan nih, ada juga Purwodadi di sebelah Semarang nih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang sudah masuk, udah masuk, masih di Purwodadi sih, kecamatan Purwodadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki kecamatan terakhir di perjalanan hari ini, yaitu di Kecamatan Kutoarjo di Kabupaten Purworejo. Perjalanan ini ya sangat melelahkan juga ya, karena kita menempuh hampir 400 km. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon bantuannya like, subscribe, dan di play videonya ya. Semoga teman-teman semua selalu sehat, lancar-lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya untuk hari ini, episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.